Ya, kita sudah pada materi link list bagian kedua. Ini sebenarnya sama aja dengan bagian pertama, tetapi ini memperdalam dan memperkenalkan beberapa function baru, primitif baru di dalam list. Nah, kita sudah punya ini ya, sudah punya ini. Beberapa ya, yang mungkin yang kita cek yang punyanya kelas ini sudah punya apa aja. Ya, get empty, is empty, is one element nggak ada. Oh, is one element nggak ada ya. Tapi mungkin is one element nggak butuh ya mungkin ya. Oke, is one element nggak butuh. Kalau is one element itu untuk queue sama untuk stack mungkin. Is empty, lalu alokasi ada, insert post ada, del post ada, insert class nggak ada, insert sama del ya. Semua nggak ada yang lain. After atau last kalau ada. Nah, kita cek. Berarti ini kita nanti ada is one element nggak perlu ya. Lalu insert class belum. Insert class belum. Ini hijau. Tapi Delver sudah yang kamu punya ya. Yang kamu punya. Banyak yang belum. Respon aja belum. Minimal tuh ini ya. Minimal itu yang saya. Nah ini harusnya sudah semua. Yang ini adalah tambahannya. Berarti kita harus respond MBL. Respond MB element. Insert last dulu. Insert last. Lalu del off, del add, del last ini apa? Yang sebenarnya kita kalau untuk del kita butuh del off, kalau mau delnya itu mau di tengah-tengah. Del off itu del berdasarkan informasinya info. Kalau del add del suatu elemen dimanapun berada dengan informasinya address. Ini add to address, off to infonya. Insert class belum, insert class sama delas mungkin. Oke ya, insert class delas nb element is found. Oke ya, coba itu dulu ya. Nanti kita coba juga yang ini. Ini kita lihat lagi strukturnya. Info tab-nya itu ada integer, masih ingat ya, info tab integer. Di node-nya atau node-nya itu adalah info sama next. Lalu address itu adalah suatu alamat atau pointer node. Lalu list itu suatu struktur yang isinya first, yang tipenya address. Nah, kita sudah punya ini, sudah punya insert itu, insert class ya pentingnya. Void insert class. Insert class kita pakai address string. Oke. Kerjakan satu-satu dulu ya. Kita kerjakan satu bawahnya insert. Nah, ini ya. Oke, insert class ini gimana ya? Insert class berarti diinsertkan di belakang. Ya, ini saya dulu. Nah, kalau kita punya file.first ini banyak misalkan ya, banyak sampai ini. Nah, kita mau insertkan ini yang sudah tahu,
ya, yang sudah tahu alamatnya, yaitu misalkan P. Nah, tapi diinsertkan di sini, ya, kita sebut last. Maka last itu harus dicari dulu dari awal sampai akhir ketemu last, lalu ya ini insert last ya, kita ngomongin insert last kan tadi, insert last ya, kita insertkan. Maka insertkan itu mestinya sambung dulu ya. Berarti ini harus disambung ke sini. Sorry, ini jangan diputus dulu. Ini harus disambung di sini. Ya. Tapi karena ini sama-sama 0 sebenarnya. Jadi yang pertama ini, nomor 1 ini sebenarnya enggak signifikan. Terus ini baru diputusnya ke sini. Itu nomor 2. Jadi nomor 1 itu nyambung P ke sini, ya. Lalu last next-nya itu ditunjukkan ke P. Jadi cuma gini aja. P next sama dengan last next. Atau P next ada 0 ya. Atau nggak dijalankan, nggak usah. Kalau yakin P next itu 0. Karena kan dari alokasi biasanya P next itu pasti 0. Lalu yang penting nomor 2 nih. Next-nya last itu harus ditunjukkan ke P. Nah, itu cuma 2 ini. Masalahnya last itu carinya gimana? Last kan dari sini. Nah, misalkan last untuk pertama kali adalah L.first. Lalu last itu jalan-jalan. Nah, ini jalan-jalan ini bahasa Indonesia. Jalan-jalan itu dengan last sama dengan last next. Sampai last oleh lastnya berarti kan ini kan last. Ini next last ini nih. Berarti last dipaksa nunjuk benar oleh next last. Berarti kan dipaksa nunjuk ini. Berarti kan ke sini-sininya. Ya kan? Berarti next-nya sekarang ini. Nanti lastnya tunjuk sana. Ini putus. Nunjuk terus. Berhenti sampai last itu ciri khasnya adalah sampai L next-nya itu 0. Jadi gini. Kalau L next-nya 0, kalau ininya itu 0, ininya 0, berarti itu elemen terakhir pasti. Ya. Ini jalan-jalan pakai ini sampai ininya 0. Nah, itu berarti ketemu last-nya. Kalau ketemu last-nya baru ini dikerjakan. Ini baru dikerjakan. Itu berarti kita kembali ke code-nya. Nah, itu berarti kita harus punya apa? Last misalkan. Suatu address kan. Nah, ini itu adalah L-first. Nah, L-first itu jangan lupa asteriknya dipertahankan dalam body prosedur. Maka last itu sekarang L-first. Nah, mau pakai while atau pakai for? Ya, pakai while misalkan. While nah, itu kan sudah di atas sudah ada inisialisasi, berarti ini kondisinya while L pas ya, last ya. Last next tidak sama dengan 0. Lastnya itu jalan-jalan itu kayak gini. Nah gitu. Jadi last dan last next. Lastnya ditunjuk last terus geser sampai last nextnya itu 0. Berarti last itu artinya betul-betul last. Ya kan? Gitu. Nah kalau lastnya udah betul-betul last, berarti masih ingat yang tadi saya hindari P next dan last next sama dengan P. Gambarnya gini nih. Berarti ini sekarang P itu menjadi elemen terakhir dari L. Oh, sorry, salah. Berarti apa? Last next jangan diputus dulu, sambungan dulu. Nah, P kan sudah dikasih nih P. Ya, P-nya itu mau disambungkan ke L, tapi yang bagian akhir. Maka P sambung dulu. P next-nya itu harus disambung dulu ke last next-nya.
Ini sebenarnya sama dengan ini sih. Karena last next itu kan dulu sana. Atau kalau yakin next sudah tidak perlu dikerjakan statement ini, tidak perlu, tapi oke lah, kerjakan supaya aman. Nah, lalu last next-nya kita si P. Ini sebenarnya yang setelah tadi ya, setelah di bawahnya insert first ya, biar bagian first, terus ini bagian last. Oke, del bawahnya last ya. Di atasnya print. Nah, insert sama dengan ini, kita juga butuh V yang berupa alokasi. Plus, tapi ini tidak address, tapi ini lebih manusiawi ya. Input type file. Ya, ini lebih manusiawi. Karena dia alokasi di dalam. Kita bagaimana kalau insert tapi dengan file? Ya berarti kita harus punya sama dengan alokasi. Kita alokasi aja langsung ya. File. Nah, baru insert plus asterisk L P. Ya, jadi address space dan alokasi file, berarti kan kita bikin kotak lalu ditunjuk P, isinya adalah file, nextnya 0, lalu P itu dimasukkan ke class dengan insert class ini, dengan insert class yang ini ya. Tapi kan ini P karena dia menerima file, dialokasikan terus langsung ini. Jadi kayak insert class-nya first-nya nih bertele-tele ya, lihat nih, ini insert class-nya karena ada malloc segala, infonya diisi file, nextnya diisi 0, lalu diinsertkan P. Ini kan semua alokasi tuh ini. Ini kan alokasi nih, yang saya blok biru nih. Address malloc, infonya file, nextnya 0. Itu kan alokasi, cek dialog. Nah, ini kan ini. Malloc, info 0. Infonya file, nextnya 0, terus di-returnkan. Berarti kan sebenarnya ini tidak usah diulang-ulang. Langsung aja alokasi. Ya, sama seperti yang tadi. Insert first. Sama dengan ini. Alokasi, P-nya diinsertkan. Sebenarnya kalau mau lebih cepat lagi, ini alokasi gitu aja. Nggak ada ini. Nggak ada itu. Ya, sama aja sih. Berarti ini adalah alokasi kan datanya address. Address ini dimasukkan ke lastnya L. Ya. Cuma satu kalimat. Coba kita compile dulu. Oke, no error, no warning. Berarti ini sudah betul. Ya. Coba kita insert last. Ya, kemarin sudah ini ya, kita sudah coba ya. Insert last. Kalau insert last, kita pakai del. Oke. Insert last 0 sampai 99. Maka ini isinya adalah dicetak I-nya itu 0 sampai 99, kita insert last kan ke L1, maka L1 cetak isinya apa? Ini 0 sampai 99. Last isinya apa? Kamu mau open mic atau chat? Biasanya mahasiswa malu untuk omong. Silakan kalau mau chat. Tebak dulu isinya apa? Insert last
1 sampai 99 itu di print. Keluarnya apa? Berapa sampai berapa? 0 sampai 99. Ya. Yang lain? Setuju? Ya, jadi 0 sampai 99. Betul ya. Kalau insert last itu malah jadi betul. Enggak kebalik. Kalau insert first itu kebalik. Ya, jadi ini menjadi 0 sampai 99. Ya. Kita compile run. Ya, ini ada yang masih salah. Masalah grade empty atau apa? Bentar. 0 sampai 9 insert relas. Berarti insert relasnya tab alokasi sudah, insert relas ini, dan insert last address first well last next sama dengan ini insert lastnya ya, last next. Oh ya, bagaimana kalau L nya itu 0 atau cuma 1? Nanti 0. Kalau 0 kan berarti last first, lalu last nextnya lastnya 0, maka ini langsung 0. Jadi bisa jadi error itu. Ya, untuk pertamanya keluar. Berarti insert last itu juga ada special case-nya, seperti insert reverse ya. Insert first ya. Terus sudah langsung karena dia nggak spesial. Insert last-nya itu dia harus menanggulangi yang empty. Ya. Yang empty. If apa? Is empty. L ngapain? Kalau empty L tapi di insert first. Insert last. Ya, kalau dari empty, insert last itu sama dengan insert first, nggak ada bedanya karena dia dari empty. Kita panggil aja insert first, kan sudah ada tuh. Jadi insert first malah. Nah, ini insert first ya. Ada. Jadi kalau dari empty ya, kalau dari empty itu insert first. Ya. Karena insert first maupun insert last itu kalau dari empty itu nggak ada bedanya. Ya, else baru pakai well. Well plus berarti kurung berapa? Kalau empty, insert last itu adalah insert first. Kalau tidak empty, kerjakan ini. Ya, cari yang next-nya last itu 0. Kalau urusan elemen juga next-nya 0 nggak apa-apa. Lalu next-nya kalau next-nya last itu 0, maka last itu adalah last betul, last elemen atau elemen terakhir betul. Maka last-nya next dikasih P, selesai. Ini kalau di run mestinya sekarang sudah bisa. Karena yang empty sudah ya 0 sampai 99. Itu ada special case-nya itu kalau empty ya. Ingat special case. Karena kalau next itu kalau lastnya kosong dikasih next mesti error. Errornya saat running bukan saat compile. Ya, dynamic error. Gitu. Apalagi yang belum lagi. Kita kembali ke ini tadi apa aja. Insert last sudah ya. Insert last sudah. Delas belum ya. Nah, Delas ceritanya gimana? Oke, pakai ini aja ya. Ini kan sudah direkam. Jadi kan nanti bisa oke, jadi saya tidak harus ini ada
Oh nih, kita jalan aja nih. Kita jalan. Ya, tidak usah bikin baru. Ya, kita punya, terus kita mau oh ini nggak perlu. Karena kita del bukan insert. Nah, sebenarnya sama juga nih. Ini ya, kita pakai warna lain. Ini last. Lalu jalan-jalan sampai sini. Nah, terus gimana caranya kita bisa ngedelas ini? Kayaknya nggak bisa. Gimana? Last itu kan next-nya dulu ya. Terus dia gimana? Kalau dibikin aja Pak, langsung gini, last sama dengan 0. Nanti kan lastnya 0. Ya, last dibikin sama dengan 0. Berarti last itu akan nunjuk ke ini putus. Nah, 0. Ini kan 0. Tapi ini kan nggak hilang. Ini kan nggak nol, tetap aja kecetak. Misalkan ini ada 1, ini 2, ini 3, ini 97, ini 98, ini 99. Oke, jadi ini salah. Ini kan sebenarnya tetap cetak. Dia lastnya putus ke sini ya, tapi bendanya ini masih ada. Nah, ini masih nyambung sini juga, mau nggak dia apa-apain. Ini masih nyambung juga. Ini masih nyambung sana. Berarti ini seperti ini salah. Ya. Terus gimana caranya? Kita sudah punya last di sini. Nah, ada yang ide? Ada yang buka mic tadi? Ada ide? Buat tracking itu Pak. Ya, buat apa? Buat sebelum tracking. Sebelum, pointer lain. Iya. Ya, betul. Ya, kita butuh pointer lain yang jalan-jalan dari awal. Ya, kita sebut biasanya di pref. Pref itu preview sebelumnya. Jadi last dan pref itu pertama jalan di sini. Tapi ketika jalan-jalan, pref ini dibikin ketinggalan. Harus dibikin ketinggalan 1. Ya, karena kita harus di sini pref ketemu terakhir ya. Last ini pref sini, nanti ini tinggal lari ke sini aja. Ya kan, terus ini di del. Nah, kan selesai tuh, del last tuh. Tapi kita harus punya pref dan punya last. Tapi prefnya itu ketinggalan 1 dibanding last. Kamu bisa seperti ini kan? Pref itu sama dengan last. Kan seperti ini. Last itu di set else. Lalu prefnya di set last. Kan segini ya, pref dan last. Tapi begitu ini disama dengan kan lastnya kamu update langsung. Nah, ini kamu ulang-ulang. Ya, pref dan last, lastnya begitu pref dengan last, tapi lastnya diupdate. Nah, prefnya ketinggalan terus kan. Muter lagi, prefnya sama dengan last, tapi lastnya diupdate ke kanannya. Prefnya sama dengan last. Jadi kita ketinggalan suatu saat ya, prefnya di sini, lastnya di sini. Pref itu selalu ketinggalan 1 dibanding last. Ya, ketika lastnya itu nextnya kosong, berarti dia berhenti. Nextnya last ya, jangan lastnya sendiri. Jangan lastnya yang kosong, tapi nextnya last kosong, berarti dia adalah betul-betul last elemen, berhenti, maka pref itu adalah sebelum last. Nanti next prefnya itu di next last kan. Ya, jadi ini caranya adalah pref next sama dengan last next. Ini atau sama dengan 0 gitu juga bisa sebenarnya, ya kan? Nah nanti, kalau sudah gini, ini kan putus berarti ini, kan nggak bisa nunjuk 2. Berarti ini betul-betul sudah nyambung ke sini dan ini putus. Maka kalau dicetak ini sudah sampai 97, 98, dah sebenarnya nggak kecetak karena dia langsung ke sini. Tapi ini belum hilang di memori, makanya harus dihilangkan. Yaitu yang value yang tunjuk lastnya harus dihilangkan dengan free last. Supaya
terdealokasi dari memori atau hilang dari memori, atau memori di mana last tadi value-nya itu ada, sekarang dipakai orang lain bisa. Kalau udah di free, kalau nggak di free nggak bisa dipakai orang lain. Jadi menu-menuin nanti kan. Nah gitu. Jadi ini dulu dikerjain. Jalan-jalan, last-nya itu jelas pertama, last itu jelas yang pertama adalah L dot first, yang pertama kan. Terus jalan-jalan sana. Ada special case-nya nggak ya? Special case. Special case-nya apa ya? Special case-nya kalau empty kali ya. Iya, kalau empty. L empty. Kalau L empty, insert last itu adalah sesama dengan insert first. Kita pakai insert first. Ya, karena kita sudah punya insert first, kita nggak usah bikin code lagi. Ini insert last. Kalau karena dari empty into insert last itu pasti ya insert plus dengan insert first itu sama kalau dari empty loh. Insert ya tadi ya kita ngomong ya, bukan del toh. Oh sorry, del atau insert ini? Oh del ya. Oke, kok del lain. Sorry, ini del ya. Ini del. Nah, kalau del ini tidak terjadi apa-apa. Sorry. Kalau empty nggak terjadi apa-apa. Kalau empty jangan cari next last-nya, nanti last-nya itu jadi error ya. Kalau empty do nothing. Ya. Ya, kalau empty nggak ada yang di del, do nothing. Else baru dikerjain ini. Ini dulu baru ketemu ini. Gitu ya. Coba kita code. Ya. Kadang-kadang ini itu lagi del atau lagi insert, ternyata kita lagi del tadi itu. Del last ya. Del last code-nya aja belum di header-nya belum. Del last. Ini ya. Void del last. Parameternya satu tok atau dua ya? Ya. Satu atau ada dua? Kalau insert itu ada dua. Kalau del cuma satu. Satu aja ya. Nah, seperti del first ini. Del first itu mengedel yang awal. Maka ini del last itu mengedel yang last. Yang last kan sudah pasti ya. Jadi jangan dikasih Pak del last tapi yang addressnya ini loh. Kamu last atau addressnya yang ini kan bingung nih. Kalau last ya sudah, biar kami cari dulu lastnya mana, kami del kan gitu. Jadi jangan dikasih parameter lain lagi, cukup L aja. Itu del last. Permisi Pak, tipenya itu salah Pak. Ya apanya? Harusnya list bukan last. Oh. Ya, terima kasih. Ini ya. Ya. Jelas. Gimana tadi letaknya? Sembarang sih sebenarnya. Ini ya. Nah, jelas tadi yang pertama kali adalah, oke kita kasih dulu ini dulu lah. If empty, is empty tulisannya gitu ya. Maka nggak ngapa-ngapain. Maka kita kerjain yang ngapa-ngapain aja. Berarti not is empty ya. Ini oke. Kalau not is empty baru dikerjain. Nah, kalau nggak empty berarti kita dari while atau for sama aja, sekali pakai while ya. While last next-nya lo ya tidak sama dengan null. Jadi next-nya nggak sama dengan null berarti dia belum last, belum elemen terakhir. Kalau next-nya sama null berarti dia elemen terakhir. Nah itu
kita punya address di sini juga. Ref di set sebagai last. Lastnya langsung di update ke next-nya. Tadi yang, nah kan ketinggalan terus tuh last, refnya ketinggalan terus tuh. Terus while ini akan jalan-jalan terus sampai lastnya terakhir. Kalau sudah terakhir berarti kita kerjain di sini, ya di luar while. Di luar while. Berarti apa? Pref next-nya sambung dulu. Sama dengan last x atau null, ya. Atau ini juga bisa sih. Kalau karena itu less ya, ini bisa gini. Lalu udah. Berarti kalau pref next-nya itu next last, berarti kan pref next-nya sudah null. Kalau pref next-nya sudah null, berarti pref itu jadi last. Last-nya tadi sudah nggak nyambung lagi ke list itu, karena ini sudah diputus di sini, ya. Kalau nggak nyambung lagi, kita free-kan aja. Ya. Itu del last. Dikompil dulu. Oke, coba kita del last 1 saja supaya kelihatan efeknya. Ini insert last, lalu kita del last 1 aja. Dan L1. Udah, kita jalan. Berarti 0 sampai 99, yang 99-nya yang di del. Berarti 0 sampai 98. Ini kan di print ya. Ini nyetaknya, ini insert plus 0 sampai 99, terus di del last-nya yang di del, sorry. Terus dicetak L1-nya. Maka 9-nya hilang. Jadi 0 sampai 98 mestinya. Ya, ini sampai 98 nih. Ya, 99-nya hilang. Itu delas. Ya, delas. Nah, terus delas, del add, del off nanti ya. Nanti. Nah, NB. Oh, isPon dulu ya. isPon atau NB elemen dulu. Oke, NB elemen. Bagaimana NB elemen? NB elemen itu apa sih? Menghitung banyaknya elemen. Ya, berarti kan dia harusnya integer. Banyaknya elemen kan cuma bisa integer. Ya. Masa banyak elemen setengah? Nggak bisa. Berarti ini fungsi kan? Nah, ini. NB E LMT. List L gitu aja kan. Karena tidak berubah dia fungsi, dia nggak usah pakai asterisk. Saya kasih di atasnya print. Oke. NB elemen. Nah, siapa yang bisa meng-get saya? Berarti ini menghitung speknya ya. Speknya ini, speknya harusnya di atas sih. Menghitung count banyaknya elemen dalam L. Berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Special case dulu apa? Special case-nya apa? Kita kosong. Ya. Is MTL return 0, ya kan? Kalau kosong jumlah elemennya 0, ya kalau kosong. Kalau tidak kosong, nah ini baru else. Kalau tidak kosong, else. Apa? Berarti pakai for atau pakai while? Pakai for While. boleh. Oh, while, oke. Berarti kita harus punya apa? INT
P. Langsung. P. Kalau for itu kan in I, ya kan? Terus for I sama dengan kalau ini SP, lalu for P sama dengan else, P tidak sama dengan 0, P sama dengan next, kan gitu. Kalau yang integer dulu in I, lalu for I sama dengan 0, I lebih kecil 1 misalkan, terus I plus plus, kan gitu. Kalau ini, nah ini address P, ya tunjukkan nggak usah pakai for. Kalau pakai for atau pakai well ya. Nah, address P, saya tidak bagus kalau menurut saya ya. Alokasi deklarasi di tengah itu. Nah, ini. Maka ini kita tinggal gini. Ini inisialisasi dulu. Biasanya kan dari first. Terus pakai while ya. While P tidak sama dengan 0. Kurung kurawal lagi. Kurung kurawalnya banyak nih kalau L-nya dari first, lalu P-nya nggak sama dengan 0, itu count. Nah, count-nya kita harus ada. In count mulai dari 0 ya, jangan nggak diisi 0 nanti salah. Kan gitu. Nah, kita count sama dengan count plus 1 atau count plus plus ya. Nah, tapi P-nya juga jalan. Oke, ini belum return ini. Di luar while ya. Karena kan masih di dalam else. Kalau i returnnya ini, kalau else returnnya apa? Return count, kan? Gitu loh. P itu nunjuk benda yang ditulis first dulu. Jadi kita harus punya pointer yang jalan-jalan dulu. Nah, pointer yang jalan-jalan itu adalah biasanya P. Sambil jalan-jalan kita count tambah 1, tambah 1. Tapi ini di set 0 dulu ya. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai P-nya 0, dia keluar dari well. Berarti ini nggak ditambah 1 lagi. Nah, count itulah jawaban dari banyaknya elemen. Ya, kalau dia 0 dia sendiri-sendiri. Sebenarnya ini kalau nggak pakai insert first ya, nggak pakai if is empty ya. Ini kalau else-nya, kalau empty else-nya kan 0. Maka P ini akan 0 kan? Ya. Maka while P tidak sama dengan 0, ini while-nya akan keluar. Nah, maka ini nggak pernah dijalankan. Akan dihitung count-nya. Betul? Akan dihitung count-nya. Nah, count-nya itu adalah 0. Perhatikan ya. Kalau ini L-nya empty ya. L-nya empty tapi nggak usah pakai ini. Ya. L-nya empty. Maka P itu 0 tuh. Karena empty kan L-nya empty. 0. Maka P itu 0. Karena P itu 0, maka while-nya langsung false. Pertama kali cek langsung false. Langsung false, dia langsung ke bawahnya while. Ini nggak dikerjakan. Bawahnya return count. Count-nya apa? 0. Ya benar ya? Ya. Kalau dia tidak empty, dia masuk sini baru itu. Jadi sebenarnya nggak tanpa ngecek itu, asal count-nya itu betul, ya betul juga. Untuk menyingkat code-nya itu tidak terlalu berguna ya. Ini sudah betul, ini saja. Coba Anda perhatikan itu. Ya, kalau P-nya nggak sama dengan 0, dia langsung, kalau P-nya 0, dia langsung return count, dan count-nya adalah 0. Ya, tapi untuk berpikir pertama kali, kalau 0, return 0. Itu dulu nggak apa-apa sih. Tapi ternyata ini sudah tertanggulangi. Coba kita, karena itu adalah fungsi, ya kita bisa outkan banyaknya elemen L1 adalah NB, E, LMT, L1. Ya. Ini dia salah. Ini kan
integer nih, ya. Ini integer kan akan keluar angkanya. Ini n-line akan kursor ke bawah. Ya. Tadi ini 0 sampai 99 100 didel 1 99 jadi ya. Ya kan? NP elemennya 99 ya. Ini 0 sampai 99 itu kan 100. 100 didel 1 kan 99. Jadi ini jawabnya 99. Ya, banyaknya elemen L1 adalah 99. Jadi betul ya, kode kita betul. Ada pertanyaan sejauh ini? Kita sudah punya NP elemen. Is found ini true false ya. Is found itu jika value ini ada di dalam L maka true, kalau tidak ada di dalam L maka false. Research. Gimana tadi? Kita kasih speknya dulu ya. True is found is L. Udah gitu aja. Ya speknya adalah is found ya harus apanya yang dicari ini input type. Nah gitu loh. Return true jika file ada dalam L gitu aja. Else return false. Gitu ya. Anda bisa guide saya. Special case dulu. Special case. File itu kan input type ya. Nah, input type itu L itu mungkin ada 150 atau 30 elemen. Nah, di antara 30 elemen, 100 elemen itu ada filenya nggak? Ada infonya yang nilainya sama dengan file nggak? Kalau ada, true. Kalau tidak ada, sampai akhir nggak ketemu, false. Gitu. Itu namanya is found. Ditemukan. Berarti, special case-nya if empty dulu lah, bisa empty dulu yang special case-nya. L return apa? Ingat ya, kalau kamu return harus lihat ini. Return 0. Return 0 gini ya. Kalau kamu pakai INT ya. Kalau kamu pakai INT gini, return 0 kan? 0 itu maksudnya true false ya? Halo, ini siapa nih? Iya Pak. Maksudnya true false kan? Iya Pak. Ya, itu di C ya, C. Kalau saya pakai C++ untungnya. Oh, berarti. Ya, nah, berarti returnnya apa? False. False. Ya. Jadi jangan bingung C dan C++. Kalau saya pakai bool, Anda pakai in. Kalau ini false, Anda 0. Kalau true, Anda 1 kan gitu toh? Nah, ini kan is empty kan gini. Jangan kalau is empty-nya true, diginikan nanti. Nah, ini ada yang masih nulis ini nggak? Ada nggak di antara kalian masih nulis sama dengan 1? Is empty-nya sama dengan 1 gitu ada nggak? Ya kalau boolean itu, ini kan kondisi sudah. Ngapain kamu kalau ini adalah 1, terus sama dengan 1 kan nggak ada guna. Ini betul tapi nggak berlebihan misalnya, nggak perlu pakai gini. Udah gitu aja. Ini kan 01 ini. Is empty kan 01, boolean kan atau true false kalau dalam C++. Ya. Tadi seperti itu. Else mungkin kurang awal, statement lebih dari satu statement. Nah, kita harus cari filenya itu ada enggak di dalam L. Kayaknya kita butuh address P lagi untuk jalan-jalan. Ya. Ini sakti address P ini. Nah, address P kita set dulu P-nya jadi L.first. And while apa? Oh, pakai while ya boleh. While P tidak sama dengan 0.
P tidak sama dengan 0. 0. Oke. Kurung berawal, terus kan jalan-jalan tuh. If P sama dengan val. Sama dengan. Iya, oh ya. Val gitu. Oke, val tipenya apa? Info type Kalau P infonya apa? address. Oh iya. Address. Nggak cocok berarti. Kalau sama dengannya harus sama-sama loh ini tipenya. P Berarti apa? tanda Panah. info. Oke. Infonya yang dicek bukan P-nya. P kan address. P itu titik. Ya. Titik terus panah ke kotak. Yang dicek itu kotaknya itu bukan titiknya. Bayangan ya di ilustrasinya P itu titik ya. Nah, val itu value, ya kan? Berarti kan di dalamnya ada info itu. Nah, infonya itu yang ditunjuk oleh P itu sama dengan val apa enggak gitu? Nah, kalau sama dengan val berarti ketemu kan? Kamu nggak usah cari di tempat lain lagi kalau sudah ketemu. Berarti langsung return apa? Oh, udah ketemu kok. Ngapain cari tempat lain? Berarti return true. Kan berarti ya ada kan gitu ya. Is1 itu kan apakah file itu ada di dalam L? Kita nggak tanya di mana loh ya. Tidak tanya di mana. Kita tanya apakah ada. Ada atau iya gitu ya. Return true itu aja udah. Kalau nggak ada berarti false. Nggak ada. Ya karena empty. Nggak ada false. Ada berarti true gitu kan. Gitu. Terus itu kalau ini kan if nih. Di while itu kan cek if. Kalau enggak balik lagi. Kalau enggak balik lagi. Selama ini belum true, dia cari terus, ya kan? Cari terus sampai ujung P-nya 0 itu enggak ketemu juga. Ini enggak pernah dijalankan. Maka di luar while itu harus apa? Karena enggak ketemu kalau sampai while itu sudah keluar while-nya, ya. Berarti kan fungsi ketemu return langsung keluar ya. Keluar dari jangankan dari while, langsung dari fungsi itu keluar, dia langsung return true. Tapi kalau ini nggak pernah dijalankan karena nggak ada info yang sama dengan val sampai akhir P-nya jangan dulu itu nggak ketemu juga valnya, maka dia nggak ketemu return false. Berarti itu artinya nggak ketemu. Perhatikan ya, pasti dia jatuh kepada satu false. Ya, lihat nih, kalau ini return ini, kalau else ini return ini, ya. Kalau ini nggak ketemu return ini, ya. Tidak ada yang tidak return. Maka fungsi itu harus berakhir pada satu return. Ya. Kenapa return false? Ya, ini sudah berkali-kali saya cek sampai P-nya 0 itu ini nggak pernah dijalankan. Nggak ketemu berarti. Karena nggak ketemu maka return false. Tapi kalau ini baru 2 kali ketemu, dia langsung return true. Maka ini nggak akan dijalankan bawah ini. Kenapa kalau return true langsung berhenti ya? Karena fungsi ketemu return itu langsung fungsinya berhenti. Saat itu juga langsung berhenti. Yang bawahnya itu nggak akan dijalankan. Itu return. Itu fungsi ya. Jadi ini is1. Coba kita cek dengan main function ya untuk ngetes saja. Permisi Pak. Ya, yang tadi itu yang pencarian true false-nya masih belum ditambah apa tuh P sama dengan P next-nya belum ada. Oh ya betul. Terima kasih. Ya, terima kasih atas koreksinya. Nah, ini kan belum jalan-jalan ini. P dan 0 P info. Oh, P dan 0 P info nggak pernah berhenti jadi ini. P-nya harus jalan-jalan ya. Setelah P info itu dicek, maka jalan ke kanan. Jalan ke kanan itu harus P sama dengan. Nah, makanya kalau pakai for itu nggak akan lupa ngomong. Nah, P-nya harus jalan-jalan. Ini kan inisialisasi kondisi sama next. Ya, sebenarnya for P sama dengan ini, titik koma, P tidak sama dengan 0, titik koma, P dan next. Terus isinya adalah ini. Itu kalau for. Satu statement tok jadi for. Karena inisialisasi, kondisi, sama increment itu di dalam satu for. Ya. Dan ya ini jalan-jalan jangan lupa. Ini jalan-jalan ya. Jalan ke kanan kalau dalam ilustrasi yang biasa saya kerjakan. Jadi ke kanan sampai akhir sampai P0. Kalau tanpa ini nggak jalan-jalan. P info nggak, P-nya di set text-nya. Yang bagus cek lagi info. Jadi kalau ilustrasi lagi ya biar mantap. Nah ini, jadi ini tapi sekarang adalah
Tidak ada pref, tidak ada last, tapi adanya P. Nah, kita ini lagi ya. Oke. Oh. Ya, ini. Ini 99 misalkan, ini 98, ini 97, ini 1, 2, 3. Nah, ini P. P info kan 1 nih. Misalkan filenya itu adalah 23 gitu ya. P infonya ini 1. Berarti P dengan P next kan. Nah, P dengan P next kan gini. Nah, sekarang P infonya 2. Enggak sama dengan 23. Oke, berarti ini ke sini. P infonya 3 enggak? 23 enggak? Terus sampai saat ini ada 23 di sini. Maka return true kan? Berarti true. Gitu ya jalan-jalannya. Karena ada P dengan P next itu yang bikin dia bisa jalan-jalan. Ya, terima kasih. Masih ada yang salah enggak ini? Tidak ada ya, katanya sudah betul ya. Berarti contohnya apa? Out if dulu ya. If is found L1,23 tadi ya. Maka si out 23 ada di L1 kan? Else si out 23 tidak ada di L1. Nah, ini ya. Kalau ini 23, maka 23 ada di L1. Else 23 tidak ada L1. Kalau ini kan ada ya. Ini 0 sampai 99 di L1 0,98. 0 sampai 98, 23 pasti ada. Mestinya ada nih. 23 ada. Ya, 23 ada di list. 23 ada di L1. Ini 23-nya. Ada. 230. Nah, 230 nggak ada nih. Ini ganti kalimatnya diganti. Itu buat ngecek aja, ngecek responnya ya. Hmm. 230 tidak ada TDK nih, tidak ada di L1. Banyaknya elemen 99 ya. Oke, respon sudah betul, sudah berakhir. Apalagi clone atau copy. Clone ya, copy itu cuma pointer assignment. Ini respon sudah. Respon oke, clone ya, clone. Nah, concat, split, reverse, subslash ini nggak usah lah ya, waktu nggak cukup. Nanti kalau Anda mau tambahan sebelum UTS, kalau ada waktu ya, Sabtu kalau mau tambahan ya, yang ya nanti vote lah, yang kalau ada yang 20 orang mau, saya buka kelas tambahan. Tapi kalau kurang dari 20 nggak usah. Ini clone. Misalkan clone itu berarti kita mempunyai list yang berbeda sama sekali dari list yang mau di-clone, lalu isinya cuma sama. Hanya isinya sama aja udah. Tapi listnya itu menempati bendanya berbeda, benda yang berbeda. Ya, jadi menunjuk benda yang lain, tapi elemennya sama banyaknya dan sama
sama banyaknya dan sama isinya. Ya, kalau 1, 2, 3 ini 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 tapi ini 1, 3, 2 ya bukan clone namanya, kan beda. Meskipun banyaknya sama tapi kan urutannya 1, 2, 3 ini 1, 3, 2 ya. Itu beda namanya, bukan sama. Clone itu betul-betul sama persis. Nah, jadi ini clone itu mengclone ya, mengcopy tapi dengan alokasi lah ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau ini saya punya L1 ya. Saya punya L1 di sini. Bentuknya kayak gini. 3 aja, 3 elemen aja. Infonya misalkan 70, 65, 81 misalkan. Lalu saya ingin clone L1 ke L2. Maka saya punya L2 list baru yang menempati memori lokasi memori ya, lokasi memori komputer yang berbeda. Nah, berarti saya punya L lagi di sini, L2 yang isinya sama persis, juga 3 juga. Sorry, ini ketekan ya. Ini isinya 70, 65, 81. Ini alamatnya beda. Ya, dia di-create alokasi kotak, terus diisi. Gitu. Supaya kira-kira supaya kita set kotak lalu insertkan L2, itu insert last atau insert first nih. Saya dari sini 1, 2, 3, mulai dari 1 ini 70, lalu infonya saya ambil, lalu saya bikin kotak, lalu saya kasih 70. Lalu masukkan, saya insertkan ke L2. Insertnya last atau first? Yang betul. Last ya, betul. Karena kalau first tadi kebalik urutannya. Mana nih? Sini ya. Void list L2 list L1. L1 itu ya, berarti initial state-nya. Initial state itu L1 terdefinisi mungkin kosong. Ya, kalau L1 kosong, L2 juga akan kosong. Ya. Lalu final state-nya itu sorry, L2-nya apa ini? L2 sembarang atau mau kosong? Sembarang ya, bisa juga sembarang ya. Lalu L1 tetap setelah dikerjakan ya, clone-nya L2 menjadi list baru yang cacah dan isinya sama dengan L1. Gitu. Kita punya L2 dulu sini. Lalu saya clone sebelum oke. Ini nggak usah lah. Oke. Setelah di print L1, saya clone L2, L1. L2 harus pakai dan
karena dia pakai asterisk di sana kan dia berubah L2-nya. L1 kan nggak berubah karena dia mau di-clone gitu. Nah, tapi L2-nya sembarang ya, dia belum ada grade empty L2-nya. L2-nya kalau nggak ada grade empty error, maka tergantung speknya nih. Speknya L2-nya itu sembarang atau sudah terdefinisi. Saya tawarkan ini, mau sembarang atau sudah terdefinisi. Kalau sudah terdefinisi harus grade empty di luar main function. Kalau sembarang harus di grade empty di dalam main function. Di dalam fungsi atau prosedur. Oh, clone belum dibikin. Ternyata clone-nya belum dibikin. Tadi baru mengambil clone. Iya, clone belum dibikin ya. Oh iya Pak, itu yang di list L2 itu asterisk apa dan ya Pak? Oh ya, asterisk, sorry. Asterisk. Panggilnya dan ya. Asterisk karena dia berubah. Ya, L2-nya berubah. L1-nya nggak berubah, jadi nggak usah diapa-apain. Nggak usah dikasih apa-apa. Ya, terima kasih. Harus asterisk ya, bukan. Oke, maka kita harus create empty dulu. Create empty dan L2. Nah, itu kan. Create empty dan L2. Lalu kita jalan-jalan dari first-nya L1 sampai last-nya sambil klik alokasi insert L2. Insert velas. Ya, gitu. Coba kali ini kita pakai for, ya. For dan while saling bisa menggantikan. Ini L1 tapi ya, yang kita ekspor L1 karena L1 yang ada di yang sudah lengkap L1-nya. Ya. B tidak sama dengan, karena harus sampai akhir, maka dia ceknya nggak sama dengan 0, B-nya jalan-jalan. Nah, itu. B dari awal tidak sama dengan 0, B jalan-jalan. Terus ngapain? Kita harus insert last-kan ke L2, itu infonya. Nah, kan kita sudah punya insert velas. Insert V, ya, pakai lokasi. Bener nggak itu tulisannya insert velas? Insert velas kan? Insert velas, ya. L-nya besar Pak. Oh iya, makanya kok tidak keluar itunya, signature-nya. Nah, harusnya keluar ini ya. Keluar ini ya, signature-nya keluar. Insert last berarti dan L N 2. Tapi yang diinputkan apa? L1. Jelas ada telepon. Halo, ya Pak? L1 info atau P info?
Ya. Sebentar, saya ada telepon. Ini saya kuliah. Oke, memang saya mute tadi karena ada telepon. Baik, saya mana tadi? Clone ya. Berarti apa nih? L1 info atau P info, Pak? Ya. L1 info. L1 nggak punya info. L1 hanya punya first. Ya, L1 kan list. Yang punya info itu address. Berarti apa? P info, Pak. Ya. P info. Dengan, lihat ya. Ya, P nggak usah. Nah, itu kan ada info sama next. Ya. Kalau L ya. L1 ya. Nah, cuma ada first. Ya, tapi first punya info sama next. Ya. Next punya info sama next juga. Ya, terus nggak kan? Karena dia nyambung terus. Ya, dia punya info sama next. Kalau udah punya info udah. Gitu. Ya, itu kan struktur kita. Jadi ini udah gitu tok. Ya, info ini kan di copy infonya P di copy, dialokasikan ke VLAS. Ya, karena cuma satu yang nggak usah pakai kurawal biar pendek code-nya. Nah, kan pendek ini. Nah, ini. Nah. Create empty. Ini insert VLAS, ini infonya. Kalau ini P langsung 0, kalau P-nya langsung 0, berarti kalau L1 0, maka P-nya langsung 0, maka for-nya nggak dikerjakan. Kalau for-nya dikerjakan, L2 cuma empty aja, karena create empty di sini. Ya, coba compile dulu. Oke. Nah, saya tunjukkan bahwa L1 dan L2 itu sudah dua benda yang berbeda. Ya. Ini L2 kan. Saya print L2 ya. Print L2. Kalau ini masih sama ya. Kan L1 saya print, terus L1 saya clone ke L2, lalu L2 saya print juga. Ya masih sama. Cuma menghasilkan sesuatu yang sama itu aja. Ya. Ini kan 0 sampai 98, 0 sampai 98 sama kan? Tapi kalau misalkan L1 itu sebelum saya print, setelah saya clone, nah, sebelum saya clone, lalu saya del, first misalkan. Nah, L1-nya ini saya clone ya, L1 sampai ini nggak usah del dulu lah. Oke, berarti kan 0 sampai 99 ya, 0 sampai 99, lalu L1 saya clone ke L2, lalu L1 saya del first, terus L1 dan L2 saya print. Maka L1 isinya apa, L2 isinya apa. Perhatikan ya. 0 sampai 99 saya insert kelaskan ke L1. Lalu saya clone L1 ke L2. Lalu L1 saya del first. Lalu dua-duanya saya cetak. Terus L1 kan ketemu apa, L2 ketemu apa. L1 199, L2 0 sampai 99. Betul. Ya. Jadi L2 itu ketika L1-nya dikerjain, L2 nggak ngefek. Karena L2 itu sesuatu yang berbeda. Itu saya menunjukkan bahwa L2 itu sesuatu yang list yang berbeda. Cuma isinya sama aja.
Ya, ketika sudah sama lalu yang sana dikerjain, ya kita tetap tidak akan pengaruh. Ya, lihatin 1 sampai 99 ini 0. L2-nya 0 dan 99. Ya, karena yang L1 tadi di Delphos, yang L2 tetap utuh seperti L1 di awal tadi. Nah, itulah klon. Klon itu pertama kali diklon sama kembar, terus satunya misalkan kamu main fotokopi, bukumu difotokopi, terus fotokopi buku yang asli itu kebakar, yang fotokopi ikut terbakar nggak? Kan enggak, ya kan? Atau buku yang asli hilang, yang fotokopi kan enggak. Dan fotokopi isinya sama, ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kopi cuma satu benda ditunjuk oleh 2 pointer, maka kalau satu Delphos, pointer yang berikutnya nggak diupdate, pointer itu akan error. Itu kalau kopi. Nah, saya kira sampai di situ dulu yang untuk rekamannya. Nanti habis ini kita kuis dulu. Saya stop rekamannya biar nggak banyak